kita harus bisa membentengi diri dengan cara sholat atau ibadah gitu sangat dibutuhkan. Kalau yang untuk yang penyakitnya agak parah sih sebenarnya harus dikasih obat atau ramuan itu. Jumpa kembali bersama Mei Averis di Jatim News dengan Amfibi asal mau pasti bisa. Mantap. Oke, hari ini kita dengan narasumber yaitu Bapak Joni dari Surabaya. Beliau adalah seorang terapis yang paling terkenal di Surabaya. Apa kabar Pak Joni? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Mbak. Oke. Ini di awal pandemi yang kemarin beberapa tahun ya, kira-kira sudah 2 tahun ini ya Pak Joni ya. Ya. Itu kemarin bagaimana pengalaman Pak Joni? Penghasilan juga bagaimana Pak? Wah, pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena pada waktu itu kan musimnya corona. Jadi agak sepi itu. Penghasilannya pun menurun juga. Sepi ya Pak ya? Iya, Biasanya sehari kalau pas waktu nggak sepi gitu sampai berapa Pak biasanya? Lumayan cukup ramai sekali. Cukup ramai. Sehari Iya. bisa sampai berapa pasien Pak? Bisa 10 sampai lebih. Gitu ya? Iya. Bagus banget berarti ya Pak ya. Ini terus saat ini ya, dari pengalaman Bapak Joni melakukan terapi ini kira-kira sudah berapa tahun Pak dari mulai awal nerapi sampai sekarang? Ya, sudah cukup lama sih sebenarnya. Ya. Waktu itu kan saya juga merawat orang tua saya juga kena sakit ya, Oh, kena gitu ya? stroke. Iya. Di samping itu saya juga punya keturunan dari mbah saya sendiri. Oh gitu, dari Iya. turun temurun ya Pak ya. Iya, Oh, betul. gitu. Iya. Ini dengan terapi Pak Joni ini pakai metode apa Pak yang Bapak gunakan? Saya sebenarnya sih ada 2 jalan deh ya. Pakai alat dan pakai tangan juga bisa. Oh gitu. Jadi manual juga Iya. dan pakai untuk yang dari kedokteran itu ya seperti alat bantu. Oh gitu, iya, Pak, itu ya? sangat mendukung sekali Gitu. gitu. Iya. Ini pasien apa Pak kebanyakan yang Bapak terapi akhir-akhir ini yang pada saat pandemi kemarin ini? Kebanyakan itu ya penyakit yang agak menakutkan juga sih, sepertinya corona juga sebenarnya bisa disembuhkan. Cuma kadang-kadang juga menakutkan juga. Karena apa? Karena gampang menular, sangat bahaya gitu. Oh gitu. Iya, betul. Ini ya, mohon maaf ini agak sensitif ya Pak. Iya. Kadang kan pasien itu untuk yang diterapi itu bermacam-macam ya penyakitnya. Iya, betul. Ada yang mulai dari penyakit ringan sampai penyakit berat. Iya. Itu untuk tarifnya itu bagaimana Pak? Kisaran Soal- sampai berapa itu nanti? sebenarnya sih sangat murah sekali ya. Saya minim tuh 100.000. 100.000 Kalau ya di Pak minim ya. tempat, Di tempat itu bisa dipanggil atau datang ke tempat Pak? Punya tempat terapi sendiri? Ada tempat juga bisa dipanggil. Oh gitu. Jadi Iya. ada tempat. Tempatnya di mana Pak ini? Di rumah. Alamatnya? Di Margo Rukun Gang 5 nomor 9. Margo Rukun Gang 5 nomor 9 ya. Iya, Surabaya. Oke, Surabaya ya. Ini untuk dipanggil Pak. Biasanya jam kerja Bapak untuk nerapi ini dari jam berapa sampai jam berapa? Saya kalau dipanggil mintanya sih pagi sampai sore. Kalau malam di rumah aja gitu. Pagi sampai sore Iya. ya. Kalau malam sampai jam 9 bisa. Untuk hari libur Pak, mungkin ada hari libur yang mungkin nggak bisa datang. Oh, soal hari libur saya minta seminggu 1 kali untuk khusus libur. Khusus libur tapi enggak harus hari Minggu atau hari Senin Iya, atau enggak ya? enggak. Ditentukan ya. Iya. Jadi kadang ya pokoknya pingin istirahat atau free, pingin untuk me Iya, time sendiri. tapi saya biasanya itu hari Jumat saya pasti libur. Oh gitu, karena Iya. Jumatan biasanya ya. Hari barokah itu nggak boleh aktivitas. Iya. Ini selama nerapi Pak ya sekian tahun. Itu kira-kira pernah nggak dapat pasien yang parah dan Pak Joni merasa kesulitan? Pernah sih. Pasien Pernah, apa itu bahkan Pak? sering kira-kira? karena yang biasanya tuh orang-orang kena stroke itu sering. Stroke. Tapi insya Allah saya bisa mengatasinya gitu. Gitu. Itu butuh terapi berapa kali Pak? Tergantung kondisi pasien juga. Kita nggak bisa menentukan berapa kali. Tergantung kondisi pasiennya juga gitu. Paling lama sampai berapa itu Pak? Sampai berapa kali terapi itu biasanya khusus untuk orang-orang stroke yang sudah parah? Minimal sih 3 kali minimal. Minimal 3 kali ya? Iya. Itu butuh waktu berapa jam untuk nerapinya Pak? Oh, soal waktu itu tergantung fisik orangnya juga. Saya nggak bisa menentukan waktunya berapa jam, nggak bisa. Oh, Tergantung kondisi badannya pasien gitu.
Untuk ini Pak, biasanya kan kalau sudah diterapi, itu kadang kan ada pasien yang harus mengkonsumsi obat atau herbal. Itu bagaimana? Menurut Pak Joni itu lebih baiknya bagaimana? Itu Kalau ya, kita harus beli atau buat sendiri atau bagaimana Pak? kalau saya sih biasanya sih saya tuh sekali terapi biasanya banyak yang cocok gitu loh, banyak yang sembuh gitu. Jarang saya menggunakan kayak semacam obat-obatan atau ramuan tuh jarang. Waduh, hebat banget ya Pak. Berarti ya sangat manjur sekali terapinya. Nggak usah pakai harus ribet ke dokter minum obat berkali-kali. Cukup Ya, diterapi sekali, ya. 2-3 kali tuh kebanyakan langsung sembuh ya Pak ya. Ya, alhamdulillah banyak yang cocok gitu. Iya. Ini untuk Pak Joni sendiri, asli Surabaya atau dari mana Pak ini ya? Saya sendiri sih asli Surabaya, Asli cuma orang Surabaya. tua sih dari Jawa Tengah, Jogja. Oh, orang tua dari Jawa Tengah, dari Iya, Jogja. orang Jogja. Terus untuk kedepannya Pak, ini kira-kira mungkin bagaimana supaya disampaikan ke masyarakat untuk lebih menjaga ya katakanlah kita kan masih pasca setelah pandemi ya. Iya. Itu bagaimana menurut Pak Joni, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu terbebas atau katakanlah nggak ikut-ikut kena imbasnya penyakit yang kemarin-kemarin jadi trauma kan sampai sekarang itu warga. Ya memang betul sih. Pertama kita harus benar-benar jaga kesehatan dengan cara olahraga, tidur yang teratur, dan makanan yang teratur juga. 4 Makanan- sehat, 5 gitu. sempurna. Oh, iya. Iya. Itu paling bagus seharusnya kan ada ya, biasanya untuk balita, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang-orang lansia biasanya kan beda-beda ya Pak ya. Iya betul. Nah ini kan kebanyakan kalau anak kecil itu mungkin masih ada yang jaga. Katakanlah untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya kan, supaya mereka itu tidak terlalu banyak katakanlah sering capek ya kan, linu ya kan, apalagi sampai kena stroke. Itu harusnya seperti apa Pak? Biar supaya mereka itu nggak mengalami hal-hal seperti itu. Kalau yang penyakitnya agak parah sih sebenarnya harus dikasih obat atau ramuan itu Gitu ya. supaya cepat lekas sembuh gitu. Iya. Untuk cara penanganannya supaya mereka tidak terlalu atau sering mengalami seperti itu bagaimana Pak seharusnya? Ya saya biasanya menggunakan metode itu refleksi. Harus Pakai alat. direfleksi ya. Refleksi Itu itu. bagi yang mungkin yang sudah kena sakit atau jatuh sakit ya. Bagi untuk yang belum, antisipasinya supaya mereka tidak mengalami hal separah itu sampai sekarang ini yang ada kan tahu-tahu nggak bisa jalan ya kan, tahu-tahu lumpuh. Itu gara-gara mungkin disebabkan karena apa Pak itu? Kalau mereka yang karena lumpuh kan macam-macam ya. Aku pun juga menggunakan seperti alat di check up dulu asam uratnya, Ya. kolesterolnya, diabetesnya, sama tekanan darahnya. Kalau sudah ketahuan baru kelihatan, oh penyakitnya ini. Jadi mudah lah untuk diselesaikannya gitu. Jadi harus ya di check up dulu supaya kita mengerti lah penyakitnya apa gitu. Iya, ini selama ini juga Pak, apa pernah Pak Joni mendapatkan pasien itu yang kira-kira Pak Joni mengalami kesulitan untuk mengobatinya? Pernah juga sih, kan manusia kan nggak sama, beda-beda. Pasien Ada apa yang itu Pak? Kebanyakan yang merasa katakanlah sulit, nggak cukup sekali, 2 atau sampai 3 kali. kebanyakan mereka itu yang umurnya agak lansia itu agak butuh penanganan yang khusus. Gitu Biasanya kan orang lansia tuh agak rewel. Harus butuh kesabaran ya, Iya Pak harus ya. sabar dan sabar sekali gitu. Gitu. Iya. Iya. Dan ini untuk katakanlah sekarang banyak remaja ya. Remaja yang kebiasaannya mereka sering nongki ya kan, minum makan serba instan. Itu seharusnya supaya mereka tetap terjaga. Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Ya gimana ya? Itu semua tergantung tubuh individunya. Kalau kita rajin-rajin olahraga, makan yang teratur dan tidurnya teratur, otomatis kita itu nggak mudah kena penyakit. Begitu. Iya. Jadi tetap harus olahraga ya, selain Iya. makan makanan yang bergizi, olahraga tetap harus rutin ya Pak Joni Iya ya? betul. Olahraga penting, bahkan sangat penting sekali dibutuhkan. Nah, ya. Ini saya lihat Pak Joni ini kelihatan masih seger ya, cerah banget, murah senyum. Sekarang usianya berapa nih Pak? Saya sih cukup tua ya, 50 lebih. Wah 50 lebih tapi masih kelihatan gagah ya Pak, masih sehat. Ini resepnya gimana Pak supaya masih tetap kelihatan sehat, semuanya juga masih seger?
Yang penting nggak banyak pikiran dan stres gitu aja lah. Cuma gitu Pak ya, simpel Iyalah, banget ya sebenarnya ya. Sambil itu juga olahraga. Olahraga teratur. Olahraga yang teratur, makan yang teratur, Ya. istirahat yang teratur, dan yang terakhir nggak boleh banyak pikiran. Iya. Ini selama menangani terapi, apa pernah Bapak Joni mendapatkan pasien yang mungkin ya mohon maaf, kadang kan sekarang banyak musibah, banyak masalah ya kan, kebanyakan kan orang-orang stres. Ya, Ya. pernah juga. Pernah juga ya Pak. Pernah, Itu mungkin ya. sampai yang stresnya sampai parah lah, sampai depresi, pernah nggak Pak dapat pasien yang seperti itu? Ya pernah juga sih, tapi ya nggak terlalu parah-parah banget gitu. Dan biasanya ada ya Pak yang sampai marah-marah, suka buang-buang, suka Ya, ya ada. seperti itulah teriak-teriak. Ada lah. Itu solusinya bagaimana awal supaya bisa meredah semuanya itu Pak? Ya solusinya ya kita harus bisa menenangkan dulu, baru kita terapi. Gitu. Cara menenangkannya bagaimana Pak? Mungkin bisa dikasih gambaran ke masyarakat untuk supaya mereka dapat merasa nyaman dan tidak mudah stres. Itu seharusnya bagaimana Pak untuk Bapak Joni yang selama ini terapi yang sudah dilakukan? Cara menenangkannya sih ya, pertama kita harus bisa membentengi diri dengan cara sholat atau ibadah, gitu sangat dibutuhkan. Gitu ya. Keduanya nggak boleh emosi, gitu. Iya. Berarti harus menahan emosi ya. Iya, harus emosinya selalu dijaga lah gitu, supaya nggak marah-marah atau gimana. Padahal emosi itu paling susah loh, kalau sudah datang dikendalikan itu susah loh Pak. Emang bahkan susah-susah banget gitu. Lah ini Susah banget. supaya kita mudah itu untuk kita mengatasi, supaya kita nggak mudah emosi. Itu selain kita harus sholat ya kan, Iya, kita betul. menenangkan diri, kita menghadap ke yang kuasa. Itu ada cara lain nggak Pak supaya kita bisa untuk lebih nggak cepat emosi lah gitu. Mungkin Pak Joni bisa kasih gitu solusinya ya. untuk di sana. Ya kita sendirinya kan disibukkan oleh pekerjaannya, maka oleh sebab itu kita harus perlu refreshing Oh, gitu. atau cari hiburan, semacam ke pantai atau mendengarkan lagu-lagu gitu. Jadi Iya. kita harus Relax lah. relax ya Pak ya, harus membuat kita supaya juga nggak terbebani atau dengan masalah itu kita merasa stres ya Pak ya. Iya betul. Jadi Kita harus relax, kita harus relax. relax sekali. Jadi gitu, ya. nggak terlalu tegang. Karena penyakit yang bahaya itu adalah emosi, Paling banyak bahaya. pikiran. Iya, iya. Oke, Bapak Joni, ini kira-kira ada ndak yang mau disampaikan ke rekan-rekan supaya untuk pesan-pesan supaya mereka tetap sehat, mudah untuk membentengi diri, bisa menjaga emosi, supaya badan ini tetap fit, sehat dan segar seperti Pak Joni. Oh gitu ya. Iya. Ya sebenarnya sih semua itu tergantung individunya. Kedua, kalau bisa jangan terlalu banyak pikiran. Ketiga, harus istirahat yang cukup. Yang keempat, selalu mendekatkan diri dengan yang kuasa, gitu aja. Itu aja ya Pak, intinya ya harus Yang seperti terakhir itu. olahraga. Olahraga, oke, siap. Selain kita makan yang teratur, tidur yang cukup, Iya, betul. kita banyak ya mendekatkan diri, kita juga berolahraga dan juga menghibur diri tadi ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Oke, Bapak Joni, untuk saat ini terima kasih. Mungkin nanti ada kesempatan lain kita untuk bertemu, kita bincang-bincang lagi di Amfibi Asal Mau Pasti Bisa.